Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Baiklah, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, eh, review atau evaluasi income statement full year 2023 menggunakan visualisasi Sankey diagram untuk tiga saham berikutnya. Menurut update adalah DRMA, Dharma Polymetal, ya, DSNG, ini terkait dengan sawit ya, Bapak Ibu, CPO, dan ELSA, ya, jadi services, perusahaan services untuk oil and gas. Oke, ini adalah perintah barunya Bapak Ibu. Saya review lagi bahwa perintah baru yang kita update di tahun 2024 bulan Mei adalah Sankey diagram dengan perintah SKF, F ada full year, kode saham. Jadi nanti langsung saja diketikkan di Telegram botnya SK kode emiten, contohnya seperti ini. Maka dia akan memberikan visualisasi untuk income statement tahun terakhir ya, tahun 2023 saat ini. Jadi dengan visualisasi ini paling enggak secara singkat bagi trader seperti saya tuh bisa melihat, oh ini perusahaannya kira-kira profit nggak sih dibandingkan tahun lalu, berapa persen meningkatnya atau turun net income-nya di bottom line, juga di top line-nya seperti apa. Nanti kalau Bapak Ibu pengen yang lebih detail, ya silahkan buka laporan income statement-nya kalau terbiasa dengan akuntansinya ya, accounting-nya. Tapi bagi trader seperti saya tidak menggunakan income statement untuk trading, tapi hanya nice to know saja lah. Oh, ini perusahaannya profit. Jadi nggak asal-asalan juga sebagai trader, tetap memperhatikan uh, finansialnya. Oke, tutorialnya sudah ada Bapak Ibu. Silakan akses, nanti saya lampirkan di deskripsi video supaya Bapak Ibu paham juga bahwa Sankey diagram ini ada kelebihan, ada kekurangan, mungkin tidak cocok untuk Bapak Ibu, bahkan mungkin bisa jadi ini yang dicari karena terlalu rumit kalau kita banyak belajar untuk membaca laporan keuangan bagi seorang trader ya. Oke, kita lanjut. Disclaimer on ya Bapak Ibu, apapun itu saya sampaikan ada disclaimernya. Sekarang kita pindah ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di deskripsi video atau pakai Google Lens. Bapak Ibu bisa scan QR untuk alamat Telegram botnya. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Jadi kita akan akses request chartnya Sankey diagram di Telegram bot Delquan bot. Perintahnya adalah SKF untuk saham pertama. Kita tadi ketik adalah DRMA, Dharma Polymetal, ya pabriknya ada di sekarang. Oke, kita cek, kita request chartnya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai trader mungkin perlu juga melihat finansial, tapi bukan jadi hal yang utama. Jadi kalau kita pilih sahamnya, masukkan ke dalam watchlist, bolehlah bahwa ya perusahaannya harus profit. Biar nggak gambling lah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu kita lihat visualisasi Sankey-nya. Dari sini kita bisa tahu bahwa untuk tahun 2023, Dharma Polymetal ini net income-nya 626 miliar. B itu billion ya, dalam ini artinya dalam miliar. Dibandingkan tahun 2022, bottom line-nya dia meningkat 54%. Oke lah ya, Bapak Ibu, performanya dibanding tahun lalu dia meningkat. Lalu kita di top line-nya, kita lihat revenue-nya juga di top line-nya 5,54 triliun, meningkat 42%. Oke juga, cuman kalau kita lihat visualisasinya bahwa untuk menghasilkan 5,54 triliun dibutuhkan 4,5 triliun cost-nya ya. Hingga profitnya di bawah 1 triliun. Itu dia, nanti Bapak Ibu kita akan tampilkan set by set dengan tabelnya supaya bisa lihat, kita bongkar nih angkanya seperti apa. Saham yang kedua kita request adalah SKF DSNG. Ini perusahaan CPO Bapak Ibu. Mungkin bukan hanya CPO, tapi dia terkait dengan perkebunan. DSNG, apa ya? Tunggu, salah saya mungkin. Ya, salah ketik. SKF DSNG. Ketahuan ya, nggak pegang sahamnya. Kalau nggak pegang sahamnya itu ngetiknya juga salah. Oke, Dharma Satya Nusantara, Bapak Ibu, ini adalah sektor perkebunan terkait dengan CPO juga. Dari bottom line-nya kita lihat net income-nya di tahun 2023 ini sebesar 842, dibanding tahun lalu turun 30% di bottom line-nya. Sementara di top line-nya revenue-nya 9,4 triliun,
turun 1% saja. Jadi seperti ini visualisasinya. Nanti kita akan lihat lebih detail ya. Jadi memang dia terpengaruh harga komoditas CPO juga ini mungkin ya. Pasti ada sentimen ke sana. Sekarang kita lihat yang ketiga, SKF Elnusa. Ini beberapa teman saya lulusan geofisika ini banyak yang juga kerja di sini. Sampai ada senior saya sampai pensiun pertama kerja lulus dari ITB geofisika sampai lulus kerja di Elnusa. Senior saya ada. Jadi akrab lah dengan teman-teman yang kerja di sini. Elnusa Bapak Ibu, kita lihat di bottom line-nya net income-nya 500 miliar. Meningkat 33% dibanding tahun 2022. Sementara di top line-nya revenue-nya ini 12,5 triliun. 12,5 triliun naik 2% ya. Jadi namun begitu kita lihat ini perbandingan besar sekali. Jadi juga visualisasi ini bisa memberikan gambaran bahwa untuk menghasilkan 12,5 triliun itu cost-nya 11,39. Hingga profitnya cuma 1 triliun saja. Oke, jadi besarnya hampir 1 per berapa ini ya? 1 per 10 lebih ya. Untuk gross profitnya. Jadi cost servernya besar sekali. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan balik ke presentasinya untuk side by side membandingkan antara tabelnya, source-nya dengan Sankey diagram untuk melihat-lihat siapa tahu ada yang salah. Oh, ini kita supaya paham kenapa besar seperti ini. Oke. Sekarang kita kembali ke slide. Tujuannya untuk membandingkan side by side dengan tabelnya supaya kita tahu isinya apa. Ini saham pertama Bapak Ibu, Dharma Polymetal. Kalau kita lihat pabriknya di Cikarang itu kan dia supplier untuk komponen untuk beberapa pabrik otomotif ya. Jadi kita lihat di sini di tabelnya Bapak Ibu, di sini ada net income bottom line. Ini bottom line-nya bagus ini Bapak Ibu. Dia dibanding tahun 2022 net income tahun 2022 hanya 397. Jadi di tahun 2003 menjadi 626. Jadi meningkat 58% ya untuk net income-nya selisihnya. Nah, hingga menyebabkan tax expense-nya meningkat karena income before tax-nya meningkat. Income before tax itu 769. Ya, kalau dibulat-bulatin 770 lah selisih-selisih belakangnya saja itu pembulatan. Meningkat dari tahun 2022 498. Jadi ada 56% lah. Oke, kita lihat ada non-operating expense. Jadi non-operating expense ini mungkin segala macam expense yang tidak terkait dengan operasi. Dia terjadi penurunan ya, penghematan Bapak Ibu. Penurunan, saya nggak tahu ini apa isinya. 15%, dia menjadi 33 miliar dibandingkan tahun 2022 adalah 39 miliar. Kalau kita sum up ke atas, kita gabung income expense dengan income before tax dengan non-operating expense menjadi operating profit. Operating profit tahun 2023 meningkat 50% dibandingkan tahun 2022, yaitu tahun ini menjadi 802 miliar. Tahun 2022 adalah 533 miliar. Nah, di sini yang menarik, yang perlu kita hati-hati adalah total operating expense untuk visualisasi Sankey diagram. Karena dia ada berbeda ya Bapak Ibu. Ini ada positif, ini ada negatif. Dia akan sum up. Harusnya jangan di sum up ya, karena dia kan beda. Ini minus-minus, ini positif. Kalau di sum up harusnya menjadi kecil, bukan 458. JNE itu 259. Mana nih? JNE ya Bapak Ibu, ini mungkin biaya ATK, apalah ya Pak, gaji. Nggak tahu nih gaji masuk kemana. Mungkin masuk ke sini ya Bapak Ibu. Dan dia meningkat 150 miliar tahun 2022 meningkat menjadi 259. Apakah bonus, apakah inilah pokoknya general lah secara umum. Dia meningkatnya 36%. Lalu ada selling expense 75 miliar, sebelumnya 45 miliar, dia meningkat 67%. Ini ada others nih, nggak tahu, tapi dia profit ya Bapak Ibu, saya tidak tahu ini apa. 164 others, dia meningkat daripada tahun lalu ya, 154 meningkat 6%. Nah, ini kalau kita yang negatif ditambah positif, harusnya kan yang negatifnya berkurang atau positifnya berkurang, saling menegasikan. Tapi karena Sankey diagram dia menunjukkan visualisasi penggabungan, supaya ini dapat, akhirnya tampak visual di sini tuh kok jadi besar total expense-nya. Padahal tidak, bukan 498, tapi padahal dia 170. Yang kecil di sini nih ya, yang kecil di sini adalah sebesar 170 miliar meningkat menjadi 81 miliar untuk total operating expense-nya. Kalau kita gabung
operating expense dengan operating profit menjadi gross profit, dia meningkat 54% dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 614 miliar. Tahun 2023 menjadi 973, yaitu meningkat 58% ya, selisihnya 54%. Lalu kalau kita lihat, kita punya revenue 5,54 triliun. Revenue-nya tahun 2023 5,54 triliun, meningkat ya 42% dari 3,9 triliun. Nah, kini kita bisa lihat untuk mendapatkan 5,5 triliun revenue, ada cost yang dibutuhkan yaitu sebesar 4,56 triliun. Jadi besar ya porsinya, cost of revenue-nya. Gross profit-nya cuma di bawah 1 triliun. Ini perusahaannya membutuhkan kapital yang besar untuk modalnya ya. Next kita adalah DSNG, Dharma Satya Nusantara. Nah, kita lihat ini perusahaan perkebunan terkait dengan CPO, tentu harus kita catat mekanis sangat terpengaruh dengan fluktualisasi harga CPO ya, atau harga komoditas perkebunan lainnya. Di bottom line kita lihat dia memberikan net income 842 tahun full year 2023, di mana ini turun dibanding tahun 2022, net income-nya adalah 1,2 triliun. Tax expense-nya juga turun tentu, kalau kita lihat karena income before tax-nya turun menjadi 1,14 triliun, sebelumnya adalah 1,61 triliun. Lalu kita punya ada non-operating expense. Ini adalah segala expense yang tidak terkait dengan operasi. 415, jadi sebelumnya adalah 562 miliar, jadi turun sebanyak 26% year on year. Lalu kita gabung menjadi operating profit ya. Income from operation dia adalah 1,55 triliun, turun dibanding tahun 2022 sebanyak 2,17 triliun. Jadi turun ya, 28%. Nah, ini kalau kita lihat ada operating expense ya, totalnya adalah 972. 972 ini adalah turun 3% dibanding tahun 2022 945 miliar. Nah, kalau kita buka operating expense ini, dia terdiri dari G&A sebesar 500 miliaran, ya 508 miliar. Ini meningkat G&A-nya dari tahun 2022 431 miliar. Lalu kita lihat ada selling expense-nya 463, ini 463, dia meningkat dari tahun 2002 452. Jadi dia meningkat 2% saja. Ada others, saya tidak tahu apa isinya, tapi others-nya ini turun dari 64 miliar tahun 2022 menjadi 1 miliar saja di tahun 2023 kerugiannya. Lalu dari operating expense kita sum up lagi menjadi gross profit. Gross profit-nya juga turun 19% year on year, dari 2,52 triliun menjadi 3,11 triliun. Lalu kita lihat ada cost of revenue-nya. Di sini ada revenue-nya. Jadi untuk mendapatkan revenue 9,49 triliun itu membutuhkan cost sebesar 6,97 triliun. Jadi untuk revenue-nya turun minus 1%, sementara untuk cost of revenue-nya meningkat 7%-an ya. Jadi cost-nya menjadi 6,5 triliun. Jadi memang cukup padat modal juga ini Bapak Ibu. Tapi lumayan lah ya. Berapa persen ini gross profit-nya. Kita lanjut dengan Elsa. Elsa ini adalah perusahaan services untuk oil and gas Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya lulusan dari Geofisika, sejak lulus sudah kerja di Indonesia, bahkan ada yang sampai pensiun ada di sana. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu, bottom line-nya net income untuk Elnusa ini sebesar 503 miliar, meningkat dari tahun lalu, meningkat 33% menjadi 378 miliar. Tax expense-nya tentu juga meningkat sebesar 31%, karena income before tax-nya meningkat 33% menjadi 647 miliar. Lalu Elnusa ini punya non-operating expense, dia sebesar 23 miliar, meningkat 100% lebih dari tahun 2022, yaitu 11 miliar ya, meningkat. Kita sum up, kita naik ke atas lagi, kita punya operating profit. Operating profit-nya 670 miliar, meningkat 35 miliar dibandingkan tahun 2002, yaitu dari 4,98 miliar ya, 35% meningkatnya.
Lalu kita punya operating expense. Jadi total operating expense adalah 500 miliar tahun 2023, meningkat jadi 21%, lebih tinggi. Expense-nya dibanding tahun 2022 414 miliar. Nah, komponennya kalau kita buka untuk total operating expense-nya itu di sini tidak ada ya, operating expense-nya 0, selling expense-nya 4 miliar, 8, meningkat 60% dari tahun 2002. Untuk selling expense-nya hanya 5 miliar. Ini mungkin kalau services kan mereka ada F&B dan segala macam lah, pakai biaya-biaya marketing. Lalu ada G&A. G&A mungkin masuk gaji nih. 452 miliar, itu meningkat dari tahun lalu 405 miliar. Lalu kita sum up operating expense dengan operating profit menjadi gross profit. Gross profitnya adalah 1,17 miliar, meningkat 28% gross profitnya ya, bagus juga. Dari tahun 2022, 9,12 miliar. Di sini kita punya revenue ya. Revenue 12,5 triliun, meningkat dari tahun lalu, meningkat 2%, sedikit saja, 12,3 miliar. Sementara cost of revenue-nya dibutuhkan sebesar 11,395. Ini lebih padat modal lagi Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan 12,5 triliun dibutuhkan 11,3 triliun cost-nya. Berapa persen nih? 10% ya, menjadi gross profit dari revenue-nya. Jadi revenue-nya hanya meningkat 2%, tapi net income-nya meningkat. Artinya mungkin tahun lalu terlalu boros, ini terjadi banyak penghematan atau memang bagaimana ya. Seperti itulah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di bottom line-nya meningkat 3 double digit net income, tapi di top line-nya meningkatnya hanya 1 digit saja. Oke Bapak Ibu, kira-kira itu untuk evaluasi atau review income statement untuk 3 perusahaan, Dharma, DSNG, dan Elsa, menggunakan visualisasi Sankey Diagram. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini untuk mendapatkan update dari analisa terbaru. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.